Karena di video sebelumnya kita sudah membahas tentang momen gaya, di video kali ini kita akan melanjutkan materinya. Yuk, simak videonya sampai habis. Nah, kalau di gerak translasi kita tahu kalau F sama dengan M kali A. Masih ingat kan ini rumus apa ya? Iya, bener banget. Dinamika rotasi ini masih ada hubungan analoginya dengan hukum kedua Newton. Ternyata rumus ini juga berlaku untuk torsi. Torsi sama dengan percepatan sudut dikali dengan momen inersia. Loh, kok masa berubah menjadi momen inersia ya? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, clue yang pertama yaitu gerak. Baiklah, jadi bedanya sama gerak translasi, momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Makin besar momen inersianya, makin susah benda itu untuk melambat atau mempercepat. Momen inersia juga merupakan ukuran yang menyatakan kelembaman suatu benda terhadap gaya luar. Momen inersia secara matematis ditulis I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa, dan R adalah jarak partikel dari poros. Jika ada beberapa partikel, maka rumusnya menjadi I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah dan seterusnya. Oke, clue yang kedua yaitu rotasi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. 4 partikel masing-masing bermassa M dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa. Jika sistem partikel diputar dengan poros Y, maka besar momen inersia sistem partikel adalah, di sini kan ada 4 buah partikel, di mana masing-masing itu mempunyai massa M. Lalu diputar di sumbu Y. Yang ditanyakan itu, berapa sih besar momen inersianya? Yuk kita bahas. Jadi, karena titik Y itu sebagai porosnya atau sumbu putarnya, maka momen inersia partikel 2 dan 4 itu bernilai 0. Kenapa? Karena dia berada di sumbu putarnya. Alhasil, rumus I totalnya menjadi I total sama dengan I1 ditambah I3. Di mana I total sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Maka M1-nya diubah menjadi M, R1 itu R itu karena jarak, jadi jarak partikel 1 itu A, jadi M kali A kuadrat ditambah M dikali 2A kuadrat, karena jarak pada partikel 3 itu 2A. Lalu I total sama dengan MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Maka hasilnya menjadi I total sama dengan 5MA kuadrat. Oke, yang tadi itu adalah momen inersia secara umum. Sekarang yang akan kita bahas yaitu momen inersia tergantung dari bentuk benda itu sendiri. Di sini ada beberapa benda dengan momen inersianya. Yang pertama, ada yang bentuknya silinder. Silinder yang pertama itu adalah silinder berongga yang diputar melalui sumbunya. Maka I-nya sama dengan MR kuadrat. Lalu, silinder yang kedua yaitu silinder pejal yang diputar melalui sumbunya. Maka I-nya sama dengan setengah MR kuadrat. Kemudian yang berikutnya yaitu yang bentuknya bola. Untuk bola pejal, momen inersianya dirumuskan I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Sedangkan untuk bola berongga, momen inersianya dirumuskan 2/3 MR kuadrat. Selanjutnya, untuk yang bentuknya batang silinder,
Yang pertama, batang silinder dengan poros melalui pusat, momen inersianya adalah 1/12 ml². Lalu, batang silinder yang kedua dengan poros di ujung, momen inersianya adalah 1/3 ml². Berkaitan dengan momen inersia pada batang silinder, di sini ada teorema sumbu sejajar yang jika porosnya bergeser sejauh X dari pusat, maka rumusnya menjadi I sama dengan 1/12 ml² ditambah mx². Di sini ada contoh soal. Sebelum kita ke contoh soal, clue yang ketiga yaitu inersia. Kita lanjut. Sebuah batang homogen seperti ditunjukkan pada gambar mempunyai panjang L dan massa M serta O adalah titik pusat batang. Tentukan momen inersia batang jika diputar di titik P. Karena di sini yang ditanyakan itu momen inersia jika titik pusatnya bergeser dari titik O ke titik P, maka pembahasannya menjadi, kita masukkan dulu rumusnya, I sama dengan 1/12 ml² ditambah mx². Di sini karena masanya itu adalah M besar, maka kita ubah I sama dengan 1/12 ml² ditambah M. Nah, di sini kan ada X ya. X-nya itu adalah pergeseran dari titik O ke titik P. Karena pergeserannya itu 1/4, jadi 1/4 L². Maka 1/12 ml² ditambah 1/16 ml². Maka hasilnya adalah 7/48 ml². Gimana guys? Sudah pada paham kan materi kita tentang momen inersia? Untuk materi hari ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye.